rekomendasi laki dalam Rakernas ini apa aja ya kira-kira? Yang pertama begini, jadi hasil daripada sidang Komisi A, B, dan C tentu melahirkanlah beberapa saran dan pendapat dari laki untuk disampaikan kepada pemerintah. Yang pertama secara organisasi tentu kita bicara soal internal, bagaimana laki bisa maju profesional itu sudah disampaikan kepada Komisi A. Nah, sedangkan B tadi sudah membahas masalah pemerintah. Jadi pemerintah dari rekomendasi yang kita dapatkan tadi dan akan kita sampaikan adalah bagaimana sekarang pemerintah lebih giat lagi untuk memberikan dukungan, motivasi untuk mensosialisasikan tentang bahaya laten korupsi agar masyarakat lebih banyak mengetahui dan banyak melakukan edukasi. Yang terakhir, kita juga sekarang mendorong dari Komisi C di hukum itu ada dua. Satu, merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mana sampai saat ini kita berkeyakinan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini sangat lemah. Sehingga peluang untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi masih tanda tanya. Nah, karena itu kita berupaya bagaimana mendorong dan mengupayakan dan menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar diperkuat hukum, sanksi hukum dan sanksi sosialnya. Nah, yang terakhir, kita juga akan mendeklarasikan Hari Anti Korupsi Indonesia yang nanti kita akan sampaikan kepada pemerintah supaya ini diperingati setiap tanggal 20 Mei. Nah, 20 Mei tentu ada pertimbangan strategis yang kita nanti juga akan sampaikan secara khusus. Terus kapan mau disampaikan rekomendasi ini kemana saja? Nah, rekomendasi ini setelah kita nanti buat satu kesimpulan, kita akan sampaikan kepada pemerintah tentu setelah pelaksanaan Rakernas ini selesai. Untuk yang hadir di pada rapat ini dari DPC mana aja tuh? Izin. Ya, kalau kita lihat sih mungkin dari beberapa DPD, DPC. Mungkin secara detailnya saya belum, tapi pesertanya mencapai 120. Ya. Untuk tujuan rapat Rakernas ini apa sih, Tom? Ya, tujuannya kan kita sudah sampaikan bahwa di samping ajang silaturahmi, yang kedua kita mengevaluasi. Evaluasi pertama kinerja pengurus, sejauh mana mereka punya komitmen eksis menjalankan roda organisasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga juga kita melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, penegak hukum, sampai di mana komitmennya dalam melaksanakan tugasnya sebagai kewenangannya untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Jadi evaluasi juga seperti itu gitu. Sejauh mana krisis korupsi yang sedang berlangsung di negeri kita ini? Saya pikir kalau korupsi ini jujur saja sulit untuk kita wujudkan Indonesia bebas korupsi tanpa melakukan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena intinya itu, kalau memang Undang-Undang Tipikornya kuat, ada rasa takut dan ada rasa malu, yakin. Tapi kalau sekarang ini kita melihat, kenapa saya berani mengatakan ini masih ragu untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi? Karena Undang-Undang Tipikornya lemah. Bayangin saja sekarang misalnya, minimal sanksi hukumnya 1 sampai sekian tahun. Milih dong orang 1 tahun. Coba kita angkat minimal misalnya 10-15 tahun. Kan ragu juga. Atau ada sanksi sosial. Misalnya ada museum. Museum itu kita buat museum para koruptor. Kan malu, ada budaya malu. Jadi ada sanksi berat dan sanksi budaya malu yang harus kita terapkan. Selama ini sanksinya ringan, budaya malunya nggak ada. Yuk bayangin saja sekarang. Orang ditetapkan tersangka, koruptor pasti bisa menari-nari. Bisa melambai tangan. Gimana tuh ceritanya? Karena merasa tidak ada sanksi berat bagi mereka. Untuk selama ini kan banyak fenomena para penggiat anti korupsi seperti cewek. Kemudian apa target lagi? Kemudian adakah solusi lagi ini menjadi mitra pemerintah untuk